Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Resli dengan NIM E0312510886. Saya dari program studi sosiologi. Di sini saya akan memaparkan silsilah keluarga saya dan suku budaya saya. Oke, baik. Ayah dan ibu saya sama-sama berasal dari suku Mamasa. Kakek nenek saya, baik dari pihak ayah maupun ibu, adalah orang asli Mamasa yang masih memegang kuat tradisi Mamasa, seperti adat Aluk Todolo, penggunaan bahasa Mamasa setiap hari, dan tradisi lainnya yang berkaitan dengan suku Mamasa. Oke, kakek nenek saya dari pihak ayah memiliki 3 anak dan ayah saya adalah anak terakhir. Begitupun dengan kakek nenek dari pihak ibu juga memiliki 3 anak dan ayah ibu saya juga adalah anak terakhir. Oke, karena berasal dari suku dan budaya yang sama, keluarga kami memiliki nilai dan kebiasaan yang serupa sehingga lebih mudah menjaga tradisi. Nah, sampai sekarang kami masih menerapkan adat Mamasa di rumah, seperti menjaga tata krama dalam berbicara, memasak makanan khas Mamasa saat hari raya atau hari pernikahan atau kedukaan, dan mengenakan pakaian adat Mamasa pada saat acara penting. Dengan perpaduan dua keluarga dengan budaya yang sama, membuat tradisi semakin kuat dan turun-temurun kepada anak cucu. Baik, adapun tradisi masyarakat Mamasa, yang pertama upacara Rambu Solo. Upacara Rambu Solo Mamasa tidak jauh dengan upacara Rambu Solo Toraja. Disebut sebagai Rambu Solo karena proses ini tidak hanya sebagai pemakaman, tetapi juga bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal. Keluarga akan menyembelihkan ternak seperti kerbau dan babi, mengadakan ritual doa, dan berlangsung beberapa hari. Nah, oke, tradisi yang kedua yaitu pembuatan patung tahu-tahu. Seperti di Toraja, masyarakat Mamasa juga membuat patung kayu atau patung tahu-tahu untuk menggambarkan sosok orang yang sudah meninggal. Patung kayu ini atau patung tahu-tahu diletakkan di dekat kuburan atau di rumah adat sebagai simbol kehadiran arwah leluhur. Tradisi ketiga yaitu rumah adat. Rumah adat Mamasa ada 2, yaitu Banua Layuk dan Banua Bolong. Orang Mamasa memiliki rumah adat khas yang disebut dengan Banua Layuk, di mana rumah ini bukan sekedar tempat tinggal, tetapi pusat ritual adat dan simbol. Nah, sementara rumah bolong adalah rumah adat tradisional yang berarti rumah hitam yang biasanya dihuni oleh kalangan kesatria, orang kaya, dan orang pemberani. Nah, rumah adat ini memiliki ciri khas tertentu, yaitu berwarna hitam, tidak diukir, dan memiliki struktur ruang yang terdiri dari lombon atau tambing, bak-bah, dan tado. Arsitekturnya mirip dengan rumah adat Toraja atau Tongkonan, tetapi punya detail khas Mamasa. Nah, tradisi yang keempat yaitu upacara adat pernikahan atau upacara Rambutuka. Nah, pernikahan menurut orang Mamasa bukan sekedar penyatuan 2 individu, tetapi juga penyatuan 2 keluarga besar. Nah, prosesi adat bertujuan menjaga kehormatan keluarga, hubungan baik antar marga, dan
memohon restu leluhur. Nah, adapun tahap utama pernikahan, yang pertama itu mak rendang atau pelamaran. Nah, di mana pihak laki-laki datang ke rumah calon mempelai perempuan untuk menyampaikan niat. Nah, di sini dibicarakan tentang kesediaan, hari baik, serta belis mas kawin yang harus dipenuhi. Nah, belis ini biasanya berupa kerbau, babi, atau benda berharga lainnya sebagai simbol penghargaan kepada pihak keluarga perempuan. Nah, tahap yang kedua yaitu pernikahan atau syukuran. Nah, di mana hari pesta adat pernikahan berlangsung. Ada doa atau ibadah bersama yang dipimpin oleh pendeta. Yang kedua, ada tari-tarian dan sebagai simbol sukacita, dan ada makanan adat dan hasil persembahan yang disiapkan oleh keluarga dibagikan kepada para tamu. Nah, untuk tahap yang ketiga itu adalah paserakan. Nah, di mana paserakan ini yaitu pengantaran pihak perempuan ke keluarga pihak laki-laki atau ke rumah laki-laki. Nah, untuk tradisi yang kelima yaitu kepercayaan Aluk Todolo. Nah, di mana sebagian besar masyarakat Mamasa menganut sistem kepercayaan tradisional yang disebut dengan Aluk Todolo atau aturan tata cara nenek moyang. Nah, kepercayaan ini mengatur tata cara kehidupan, pertanian, kematian, dan ritual-ritual penting lainnya. Nah, tradisi yang keenam itu adalah Mangaro. Mangaro adalah tradisi masyarakat Mamasa, khususnya di Kecamatan Nosu, yang dilakukan setiap tahun setelah panen padi, biasanya pada bulan Agustus. Tradisi ini merupakan ritual tahunan yang bertujuan membersihkan makam leluhur dan merapikan kain pembungkusan jenazah atau dibalun sebagai bentuk penghormatan, cinta kasih, dan pengakuan bahwa keluarga yang masih hidup tidak melupakan leluhur yang telah mendahului. Nah, ritual ini juga menjadi momen kebersamaan untuk mempererat hubungan kekeluargaan yang datang dari berbagai daerah. Setelah matahari bergeser dari titik puncaknya, ritual Mangaro segera dimulai. Keluarga, kerabat, dan handai taulan mulai mengayunkan semangat langkah bersama-sama menuju alang-alang. Jenazah diarok, dikeluarkan dari alang-alang, dan akan diganti dengan kain yang baru. Di depan alang-alang, kaum perempuan menangis menyambut jenazah yang dikeluarkan. Air matanya laksana titik-titik kondensasi kerinduan yang telah lama terpendam. Mereka mengenang akan kebaikannya. Mereka rindu akan kebersahajaannya. Bahkan mereka tetap mengingat tawa dan nasihatnya. Anak-anak pun ikut menangis. Mereka mulai mengenal tentang sosok semasa hidup dari jenazah yang diarok. Anak-anak itu mulai mencintai leluhurnya, walaupun tak pernah berjumpa. Jenazah diarak.
Sesekali, pemuda-pemuda yang mengarak jenazah mengeluarkan teriakan khas, "Ma'are-are," sebagai komitmen bahwa mereka setia dan memiliki semangat yang besar hingga fase terakhir ritual Mangaro. Jenazah tiba di latang. Latang adalah tempat yang didirikan untuk menampung jenazah. Hanya air mata yang mengutarakan bahasa kalbu. Di sana ada raungan yang telah terpendam lama. Keluarga memulihkan kebersatuan yang telah lama direnggut oleh waktu. Dengan mesra dan penuh air mata, keluarga merangkul jenazah. Kobaran duka cita tak pernah padam. Jasad bisa saja hancur, tapi cinta dan kenangan akan tetap hidup. Malam semakin larut. Ada rindu yang sementara diurai dalam rangkaian Mangaro. Kerinduan itu begitu utuh dan sempurna, seperti balutan kain pada jenazah yang diaruh saat itu. Kain-kain disusun apik di atas jenazah. Kain balun yang sobek dijahit. Kain balun yang pudar ditutupi kembali dengan kain balun yang baru. Kain balun mulai dijahit. Semilir angin seperti mendendangkan penyatuan yang telah lama diharapkan. Kain balun pada jenazah, benang pada kain, dan jarum pada benang. Mereka telah menemukan kodratnya. Kodrat penyatuan atas kerinduan yang selama ini dipisahkan oleh ruang dan waktu. Jenazah kembali ke alang-alang. Perjumpaan serasa tak cukup menguraikan rindu, namun telah dapat membumbungkan rasa penghormatan, cinta kasih, juga persaudaraan. Ada rasa rindu kembali mendera, menatap alang-alang, mengingatkan semua pada kematian. Hidup ini sekali, dan hanya kasih yang akan membuat hidup abadi di hati manusia. Mangaro, tindakan kasih untuk orang yang telah tiada. Nah, untuk tradisi yang ketujuh yaitu tarian. Tarian mamasa yang umumnya itu adalah tarian Maluya. Nah, di mana tarian Maluya ini adalah tarian tradisional yang dibawakan oleh wanita dengan menggunakan baju adat tradisional mamasa dan menggunakan aksesoris seperti penutup di kepala dan manik-manik yang melambangkan keindahan dan kekayaan budaya sebagai bentuk ungkapan syukur atas berkat dan kemakmuran hidup
serta sebagai penghormatan dan penyambutan tamu penting. Nah, gerakan tari ini terinspirasi oleh gerakan burung endemik bernama tari kiki yang menantang angin dan ditujukan untuk mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan masyarakat Mamasa. Nah, tradisi yang ke-8 yaitu baju adat. Nah, baju adat Mamasa itu terbagi menjadi 2, yaitu baju adat Tanak Bulawan dan baju adat Palembangan. Baju adat Tanak Bulawan ini hanya dipakai oleh kaum bangsawan. Nah, pakaian Tanak Bulawan ini terdiri atas kemeja putih atau biasa disebut dengan baju pongko dan celana bercorak atau talana toraya Mamasa. Nah, dan penutup kepala itu yang biasa disebut dengan pasapu. Nah, sedangkan pakaian adat Palembangan menggunakan warna lain dan tidak memiliki beberapa aksesoris yang melengkapi pakaian seperti yang digunakan oleh bangsawan. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah tradisi orang Mamasa banyak berkaitan dengan penghormatan pada leluhur, ritual kematian yang besar, rumah adat, dan sistem kepercayaan tradisional yang masih dipertahankan hingga saat ini. Sekian pemaparan dari saya tentang silsilah, keluarga, dan suku budaya saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan akhir kata saya ucapkan banyak